Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil kerja kami yang berjudul Akuntansi Komparatif 2. Kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Anita Nurmawati dengan NIM 1716063, Yola Vidiana Krismaunita dengan NIM 171600162, dan Indah Nuralasari dengan NIM 171600205. Pengertian akuntansi komparatif. Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional. Perbandingan prinsip akuntansi antar berbagai negara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Sistem akuntansi keuangan di 4 negara. Pertama, Republik Ceko. Negara ini merupakan negara bekas anggota Blok Soviet. Republik Ceko dipilih karena perkembangan akuntansinya merupakan perwakilan dari apa yang ada di negara bekas Blok Soviet lainnya. Yang kedua, Cina. Cina merupakan negara berkependudukan terbanyak di dunia, sehingga perusahaan-perusahaan yang datang dari seluruh dunia berkeinginan untuk melakukan bisnis dengan Cina, dan perkembangan akuntansinya merupakan bagian yang penting dari perubahan struktural yang terjadi di perekonomian yang ada di Cina. Yang ketiga, Taiwan. Taiwan sering disebut dengan macan Asia, satu dari beberapa negara Asia yang mengalami pertumbuhan produk domestik bruto yang cepat beberapa tahun terakhir. Yang keempat, Meksiko. Meksiko dipilih karena perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara tahun 1904 telah menciptakan sejumlah minat baru dalam akuntansi Meksiko di Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Yang pertama, Ceko. Hukum Ceko didasarkan pada sistem hukum Kode Sipil Eropa Kontinental. Keputusan Kementerian Keuangan menetapkan praktek pengukuran dan pengungkapan yang dapat diterima yang harus diikuti oleh perusahaan. Jadi, akuntansi di Republik Ceko dipengaruhi oleh hukum komersial, undang-undang akuntansi, dan keputusan Kementerian Keuangan. Yang kedua yaitu Cina. Komite Standar Akuntansi Cina didirikan pada tahun 1998 sebagai badan berwenang di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi. Yang ketiga yaitu Taiwan. Federasi Nasional Asosiasi CPA, suatu organisasi yang dimandatkan oleh hukum CPA Taiwan yang dapat mewakili dari profesi akuntansi, sehingga para PCA yang melakukan praktik di Taiwan bergabung dengan suatu asosiasi CPA tingkat provinsi atau kota yang pada gilirannya bergabung dalam NFCPAA. Yang keempat yaitu Meksiko. Hukum komersial Meksiko dan hukum pajak penghasilan berisi ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan ringkasan catatan akuntansi tertentu dan penyusunan laporan keuangan. Namun pengaruh keduanya terhadap laporan keuangan secara umum terbilang minimal. Laporan keuangan Republik Ceko, yaitu laporan keuangan harus bersifat komparatif, terdiri dari satu, neraca, yang kedua, akun laba dan rugi, yang ketiga, catatan. Negara Cina, yaitu periode akuntansi diwajibkan untuk sama dengan tahun kalender. Laporan keuangan terdiri dari yaitu 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir penjelasan kondisi keuangan. Taiwan, hukum akuntansi komersial mewajibkan laporan keuangan berikut ini, yaitu 1. Neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas pemilik, dan yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir catatan. Meksiko, tahun fiskal perusahaan Meksiko harus bersamaan dengan tahun kalender. Laporan keuangan konsolidasi komparatif harus disusun terdiri dari 1. Neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas pemegang saham, yang keempat laporan perubahan posisi keuangan, dan yang terakhir catatan. Pengukuran akuntansi 1. Ceko, yaitu metode akuisisi pembelian digunakan untuk mencatat penggabungan usaha.
Goodwill yang timbul dari suatu penggabungan usaha diharus bukukan pada tahun pertama konsolidasi atau dikapitalisasi dan diamortisasi selama tidak lebih dari 15 tahun. Cina, metode penelitian wajib digunakan untuk mencatat penggabungan usaha dan goodwill harus dihapus bukukan selama tidak lebih dari 10 tahun. Metode akuisisi digunakan apabila kepemilikan terhadap perusahaan lain melebihi 20%. Yang ketiga, negara Taiwan. Laporan keuangan konsolidasi diwajibkan ketika sebuah perusahaan mengendalikan entitas lain, umumnya dengan kepemilikan lebih dari 50%. Perusahaan Taiwan harus memiliki cadangan wajib dalam ekuitas pemegang saham, yaitu 10% dari laba bersih disisihkan setiap tahunnya hingga nilai cadangan sama dengan total saham modal dasar perusahaan. Yang keempat, negara Meksiko. Laporan keuangan konsolidasi disusun apabila induk perusahaan mengendalikan perusahaan lain. Kendali ditandai oleh kemampuan untuk menentukan kebijakan operasi dan keuangan suatu perusahaan. Usaha patungan dapat dikonsolidasikan secara proporsional atau dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Meksiko telah mengadopsi Standar Akuntansi Internasional Nomor 21 mengenai translasi mata uang asing. Pengamatan mengenai 4 negara dan akuntansinya. Yang pertama, untuk mengenai luas wilayah. Untuk Republik Ceko, luas wilayahnya 79.000. Untuk Cina 9,6 juta. Untuk Taiwan 36.000. Untuk Meksiko 1,97 juta. Untuk jumlah populasi, Republik Cekonya 10,3 juta, untuk Cina 1,29 miliar, Taiwan 22,3 juta, Meksiko 100,4 juta. Untuk produk domestik bruto, Republik Ceko 57 miliar, Cina 1,159 miliar, Taiwan 282 miliar, Meksiko 6.800 miliar. GDP per kapita Republik Ceko 5.530, Cina 900, Taiwan 12.660, Meksiko 6.150. Untuk impornya Republik Ceko 38,3 miliar, Cina 243,6 miliar, Taiwan 107,3 miliar, Meksiko 168,4 miliar. Untuk ekspornya Ceko 33,4 miliar, Cina 266,1 miliar, Taiwan 122,7 miliar, Meksiko 158,4 miliar. Untuk pasar saham kapitalisasi akhir 2001, Ceko 9 miliar, Cina 524 miliar, Taiwan 293 miliar, Meksiko 126 miliar. Untuk mitra dagang usahanya, Ceko, Jerman, sama Slovakia, dan Cina, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, Korea Selatan. Untuk Taiwan, Amerika Serikat, Jepang. Untuk Meksiko, Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada. Perusahaan teratas dalam pasar perkembangan untuk Ceko 3, Cina 18, Taiwan 27, Meksiko 13. Untuk banyaknya perusahaan yang mencatat sahamnya di Bursa Efek New York, Republik Ceko tidak ada, Cina 15, Taiwan 5, Meksiko 23. Untuk banyak perusahaan yang mencatat sahamnya di Nasdaq, hanya Taiwan sebanyak 2. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.